Teman-teman para pejuang UTBK SBMPTN, yuk kita berlatih soal-soal tes potensi skolastik, khususnya soal materi kemampuan memahami bacaan dan menulis. Kita ke soal yang pertama. Disajikan sebuah teks, teman-teman, kemudian kita cermati pertanyaannya. Apa judul yang tepat untuk teks tersebut? Yang A. Coronavirus dapat ditularkan melalui droplet dari saluran pernapasan yang diproduksi saat orang terinfeksi. B. Pentingnya mencuci tangan untuk menghindarkan diri dari penyakit. C. Tanggal 15 Oktober adalah hari cuci tangan sedunia. D. Coronavirus akan berhenti penyebarannya apabila semua orang mencuci tangan. E. Mencuci tangan sangat mudah dilakukan dengan meningkatkan kesadaran seluruh warga masyarakat. Nah, teman-teman, kita ke trik atau cara untuk mencari judul teks yang paling tepat. Satu, dengan menemukan kata yang ditulis berulang. Kemudian yang kedua, dengan menemukan ide pokok pada kalimat utama di paragraf pertama. Biasanya judul dari teks ini terdapat pada kalimat yang ditandai dengan verba definitif seperti kata yaitu, adalah, merupakan, ialah, dan lain-lain. Yang ketiga, dengan membaca keseluruhan teks tersebut dan kemudian menyimpulkannya. Cara ini biasanya pada teks narasi, teks eksposisi, dan teks prosedur. Nah, jadi teman-teman, agar kita bisa menjawab soal pertama ini, yaitu apa judul yang tepat untuk teks tersebut, mari kita cermati teksnya. Seseorang dapat ditularkan coronavirus melalui droplet dari saluran pernapasan yang diproduksi saat orang terinfeksi batuk atau bersin. Mirip dengan cara influenza atau virus saluran pernapasan lainnya menular. Proses penularan dapat diteruskan bila seseorang menyentuh objek yang terdapat droplet virus tersebut, kemudian menyentuh mulut, wajah atau mata sendiri, atau bahkan orang lain. Kalau kita lihat pada paragraf pertama ini, teman-teman, ini bicara tentang penularan virus, yaitu melalui droplet. Ini penularannya, teman-teman. Kemudian paragraf kedua kita lihat, sangat penting kita menjaga kebersihan nih. Jadi ini ada kata penting menjaga kebersihan, salah satunya dengan mencuci tangan. Mencuci tangan mungkin terlihat mudah dan sering diremehkan hingga dilupakan, dan seterusnya, teman-teman. Kemudian paragraf ketiga, begitu banyak penyakit yang dapat ditularkan seperti penyakit saluran pernapasan, diare, infeksi, cacing, dan penyakit kulit. Dengan hanya mencuci tangan, muncul lagi ya kata-kata mencuci tangan, tingkat infeksi saluran pernapasan dapat menurun hingga 16-25%. Lalu kapan waktu yang tepat untuk mencuci tangan? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC dan Kementerian Kesehatan berikut adalah saat kita perlu mencuci tangan. Sebelum, saat, dan sesudah menyiapkan makanan. Oke, kita lanjutkan ya. Dengan melakukan hal yang mudah ini, Anda akan dapat mencegah infeksi virus pada diri sendiri. Ya, teman-teman, kalau kita lihat trik atau cara mencari judul teks yang paling tepat, satu, menemukan kata yang ditulis berulang, maka kita temukan kata mencuci tangan, itu merupakan kata yang sering berulang dan ada pada setiap paragraf dan dijadikan hal yang pokok dibahas. Jadi, tentu saja judul yang tepat ini berkaitan dengan mencuci tangan. Oleh karenanya, yang A jelas salah ya teman-teman. Coronavirus dapat ditularkan melalui droplet. Ini bukan. Kemudian yang B, pentingnya mencuci tangan untuk menghindarkan diri dari penyakit. Nah ini jawaban yang benar ya. Kemudian C, tanggal 15 Oktober adalah hari cuci tangan. Ya, ini bukan ya. Kemudian D, coronavirus akan berhenti penyebarannya apabila semua orang mencuci tangan. Ya. Bukan coronavirusnya.
Mencuci tangan sangat mudah dilakukan dengan meningkatkan kesadaran seluruh warga masyarakat. Ya, teman-teman di sini ya, yang tepat judulnya adalah pentingnya mencuci tangan. Ya, dari sini teman-teman. Ini ada kalimat pentingnya ya menjaga kebersihan, salah satunya dengan mencuci tangan. Sehingga jawaban yang tepat adalah jawaban yang B. Kita ke soal yang kedua. Tagnya masih sama ya dengan soal yang pertama tadi. Pertanyaannya yang berbeda. Pernyataan yang tidak sesuai dengan tag tersebut adalah pernyataan yang tidak sesuai. Berarti kita harus mencocokkan antara alternatif jawaban pertanyaan dengan isi tag. Kita lihat yang pertama. Seseorang yang kena droplet yang terinfeksi, maka ia dapat tertular. Kita cek di sini. Seorang dapat ditularkan coronavirus melalui droplet. Nah, berarti ini yang benar ya. Ini benar. Sementara yang ditanyakan adalah yang tidak sesuai. Ini benar, berarti ini bukan jawabannya. Yang B, mencuci tangan sangat penting untuk mencegah penularan berbagai penyakit. Ada ya. Proses penularan dapat diteruskan bila seseorang menyentuh objek. Paragraf 2, sangat penting untuk kita menjaga kebersihan, salah satunya yaitu dengan mencuci tangan. Mencuci tangan mungkin terlihat mudah dan sering diremehkan, sehingga dilupakan. Kemudian paragraf 3, banyak penyakit yang dapat ditularkan. Iya, berarti ini ada dalam tag. Mencuci tangan sangat penting untuk mencegah penularan berbagai penyakit. Yang ditanyakan yang tidak sesuai. Ini sesuai, berarti B salah. Yang C, membudayakan mencuci tangan harus dilakukan sejak dini. Kita cek. Paragraf 3. Begitu banyak penyakit yang dapat ditularkan seperti penyakit saluran pernapasan, diare, infeksi, cacing, dan penyakit kulit. Dengan hanya mencuci tangan, tingkat infeksi saluran pernapasan dapat menurun hingga 16-20%. Lalu kapan waktu yang tepat? Oke, berarti di sini ya teman-teman. Namun tahukah Anda bahwa mencuci tangan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam dunia medis? Hingga Perserikatan Bangsa-Bangsa membuat sebuah kampanye global untuk menyatakan setiap tanggal 15 Oktober adalah Hari Cuci Tangan Pakai Sabun Sedunia. Berarti ini juga sesuai, yaitu membudayakan mencuci tangan harus dilakukan sejak dini. Ini digambarkan dari pernyataan bahwa PBB melakukan kampanye global untuk setiap tanggal 15 Oktober sebagai Hari Cuci Tangan Pakai Sabun Sedunia. Ini biasanya dilakukan banyak pada dunia pendidikan. Jadi yang C sesuai. Yang D, masyarakat di pedesaan memiliki budaya malas mencuci tangan sehingga perlu pembudayaan. Kita cari, apakah ada pernyataan masyarakat di pedesaan memiliki budaya malas? Masyarakat pedesaan memiliki budaya malas. Kita cek ya paragraf 1, seseorang dapat ditularkan coronavirus melalui droplet. Tidak ada. Yang B, sangat penting untuk kita menjaga kebersihan, salah satunya yaitu dengan mencuci tangan. Iya, paragraf kedua juga tidak ada. Berbicara masyarakat pedesaan memiliki budaya malas mencuci tangan. Yang paragraf 3, begitu banyak penyakit. Ya, kita cek juga tidak ada. Ya, yang tidak sesuai adalah yang D. Ya. Sehingga jawaban yang benar adalah D. Kita cek yang E. Pada kenyataannya kebiasaan mencuci tangan bukanlah hal yang mudah dilakukan oleh setiap orang. Ini juga sesuai dengan tag. Nah, di sini kita lihat ya, teman-teman. Namun, tahukah Anda bahwa mencuci tangan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam dunia medis? Hingga Perserikatan Bangsa-Bangsa membuat sebuah kampanye. Nah, ini menandakan bahwa mencuci tangan, oh ya, yang ini teman-teman. Mencuci tangan mungkin terlihat mudah dan sering diremehkan. Nah, ini sesuai dengan alternatif yang ke E ya, pada kenyataannya kebiasaan mencuci tangan bukanlah hal yang mudah. Artinya di sini apa? Terlihat mudah berarti tidak mudah dan sering diremehkan. Sehingga yang E pun adalah pernyataan yang sesuai dengan teks. Jadi nomor 2 jawabannya yang D. Jadi untuk
menjawab soal yang tidak sesuai berarti yang bertentangan dengan isi teks atau tidak ada di dalam teks. Kita ke soal yang ketiga. Masih teks yang sama, teman-teman. Kita lihat pertanyaannya. Gagasan utama teks tersebut adalah, yang ditanya adalah gagasan utama. Gagasan utama dari teks. Nah, teman-teman, untuk mencari gagasan utama itu ada 3 cara sesuai dengan jenis paragrafnya. Apabila paragrafnya adalah deduktif, paragraf deduktif, itu cara mencari gagasannya adalah gagasan utama ada di awal paragraf. Ini contohnya teman-teman ya. Internet sangat bermanfaat bagi manusia. Berarti gagasan utamanya adalah ini. Nah, ini termasuk paragraf deduktif, di mana gagasan utamanya ada di awal kalimat. Kemudian yang kedua, paragraf induktif. Paragraf induktif itu adalah paragraf, pola penulisannya adalah dari khusus ke umum. Oh ya, tadi ya teman-teman, kalau paragraf deduktif itu dari pola umum ke khusus. Artinya, sebuah paragraf atau teks dimulai dari pernyataan umum. Kemudian, kalimat berikutnya adalah penjelasan dari kalimat-kalimat umum tersebut. Di sini kita lihat ya, internet sangat bermanfaat bagi manusia. Dengan kebebasan mengakses jaringan internet, kita dapat mudah mengetahui bermanfaat. Apa manfaatnya? Mudah mengetahui berbagai informasi. Kemudian dijelaskan lagi, di samping menjadi media informasi, internet juga digunakan sebagai alat komunikasi. Dijelaskan lagi, banyak hal yang ternyata bisa dijangkau hanya dengan sekali klik. Nah, itu. Nah, sementara paragraf induktif itu polanya khusus ke umum. Artinya, dari penjelasan dulu ke adanya satu pernyataan umum. Kita lihat di sini. Contohnya, menjaga kebersihan di sekolah bukan hanya dilakukan petugas kebersihan. Ini pernyataan khusus, artinya menjaga kebersihan itu tidak hanya dilakukan oleh petugas kebersihan sekolah saja. Menjaga kebersihan juga harus dilakukan para siswa. Bapak Ibu guru juga bertanggung jawab. Karyawan sekolah mulai tata usaha, kantin, koperasi, satpam, dan sebagainya juga harus sigap menjaga kebersihan sekolah. Semua warga sekolah, nah ini pernyataan umumnya sebagai gagasan utama adalah di sini. Semua warga sekolah wajib menjaga kebersihan sekolah, mulai dari siswa, guru, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah paragraf deduktif-induktif, atau dikenal dengan paragraf campuran. Apa itu paragraf deduktif-induktif? Paragraf deduktif-induktif disebut juga dengan paragraf campuran, yaitu paragraf yang kalimat utamanya diletakkan di awal dan di akhir paragraf. Kita lihat contohnya. Ini di awal ada, bagi orang Indonesia nasi adalah makanan pokok. Nah, ini. Bagi orang Indonesia nasi adalah makanan pokok. Kemudian kalimat berikutnya adalah penjelasannya. Dari orang Indonesia, bagi orang Indonesia, nasi adalah makanan pokok. Nasi merupakan makanan pokok bagi masyarakat Indonesia. Jika belum makan nasi, itu berarti belum makan. Meskipun ada banyak makanan pengganti nasi, misalnya jagung, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, nasi menjadi menu wajib di meja makan bagi sebagian masyarakat Indonesia. Nah, ini kan kembali pernyataannya sama dengan yang di awal. Bagi orang Indonesia, nasi adalah makanan pokok. Oke, teman-teman, berdasarkan itu, maka gagasan utama teks tersebut harus kita cari. Posisinya di mana? Ya, teman-teman, kita harus hati-hati mencari gagasan utama. Kenapa demikian? Kalau yang ditanya teks, jadi gagasan utama teks itu tidak selalu ternyata ada di paragraf pertama. Nah, pada teks ini, gagasan utamanya tidak ada di paragraf pertama. Tetapi, gagasan utamanya ada di paragraf kedua, kalimat pertama. Jadi ini,
penting untuk kita menjaga kebersihan, salah satunya dengan, yaitu dengan mencuci tangan. Jadi inilah gagasan utamanya. Jadi gagasan utamanya penting mencuci tangan. Nah, buktinya adalah sesuai dengan judul teks tersebut, yang dibahas juga adalah kaitannya dengan pentingnya mencuci tangan. Itu ada di paragraf ketiga ya, kemudian juga di paragraf terakhir bicara tentang pentingnya mencuci tangan. Sehingga jawaban yang benar adalah yang B. Sangat penting untuk menjaga. Oh sorry, jawaban yang benar adalah yang D ya. Pentingnya mencuci tangan. Jadi gagasan utamanya adalah D, pentingnya mencuci tangan. Kita ke soal yang keempat. Masih tagnya yang sama ya teman-teman. Oke teman-teman yang belum subscribe channel ini silahkan subscribe, like, komen sehingga teman-teman nanti selalu mendapatkan video-video teranyar ya, sehingga bisa menjadikan teman belajar dan harapannya mudah-mudahan bermanfaat, membantu teman-teman untuk meraih impiannya. Kita ke soal yang keempat. Ilustrasi yang tepat untuk teks tersebut adalah, nah yang ditanya adalah ilustrasi. Nah, kita harus memahami teman-teman, apa sih ilustrasi itu, apa gunanya. Nah, ilustrasi biasanya dapat berupa gambar, ya, dapat berupa tabel, atau apapun dalam bentuk visual yang tujuannya untuk memperjelas dari tulisan tersebut, sehingga menggambarkan keseluruhan dari isi teks. Artinya dengan melihat gambar pun orang sudah tahu teks ini membicarakan tentang apa. Oke. Kita kembali, teman-teman. Teks ini membicarakan tentang apa? Ya, tentang pentingnya mencuci tangan. Sehingga yang tepat jawabannya adalah gambar orang sedang mencuci tangan. Ini yang tepat. Kalau B, kampanye upaya menurunkan. Ya, ini ya virus corona kurang tepat. C, suasana rumah sakit yang penuh juga nggak tepat. Berbagai penyakit menular akibat lingkungan kotor juga kurang tepat. So, jawaban yang benar adalah yang A. Ya. Mudah ya teman-teman? Oke, kita ke soal yang kelima. Ya, pertanyaan yang termasuk kata baku adalah, oke, kita cek ya, mana yang termasuk kata baku. Ya, kita lihat perbedaan. Mana yang termasuk kata baku dan mana yang tidak termasuk kata baku. Kita lihat ya, yang kata baku teman-teman, abjad ini kata baku. Yang tidak baku adalah abjad pakai T. Nah, ini tidak baku ya, yang pakai T. Berarti kita lihat, abjad ini benar. Kemudian abjad ini benar, abjad benar, abjad ini salah ya. Kita lihat aktivitas. Aktivitas itu yang benar pakai V. Ini salah ya. Kita lihat aktivitas ini benar. Aktivitas ini salah. Aktivitas ini benar ya, teman-teman. Aktivitas benar, aktivitas benar. Oke, kita lihat yang analisis ya. Yang betul adalah analisis. Bukan analisa. Ini yang salah adalah analisa. Kita lihat, analisis berarti benar. Analisa benar, analisa, analisa. Ini yang salah lagi. Analisa benar. Oke, kita lihat budget. Tulisan budget yang benar ternyata tulisannya budget. Ya. Yang salah adalah budget, yaitu pakai D pada pakai G. Nah, ini yang salah atau tidak baku. Kita cek budget benar. Budget juga benar. Ini salah tulisan budgetnya. Ini benar, ini benar. Oke. Yang berikutnya cendekia. Ini betul. Yang salah cendi pakai I. Yang salah adalah cendi pakai I. Kita lihat cendekia betul. Cendekia betul. Cendi. Nah, ini salah. Ini benar ya, ini benar. Oke. Yang terakhir faksimile ya, ternyata tulisannya adalah
seperti ini, faksimile, ya, faksimile. Yang salah atau tidak baku adalah faksimili. Ya, ini yang salah. Sehingga ini juga benar. Ini faksimile ya. Betul-betul ini yang salah, teman-teman. Oke, jika kita cek, jawaban yang benar adalah yang A. Oke, teman-teman, selesai pembahasan kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan banyak manfaatnya, serta membantu teman-teman untuk menguasai materi tes potensi skolastik, khususnya materi kemampuan memahami bacaan dan menulis. Terima kasih dan sampai jumpa.